Malam Ibu. Kami dari kelompok Ashabul Jannah. Saya Rizna Febriani. Dan saya Hartiati Hasana. Saya Cayantia Planning Room. Nah, di sini kami akan melaporkan hasil hasil laporan hasil laporan observasi di PT Pelita Samudra Biru. Sebelumnya nama Ashabul Jannah ini kami ambil karena kita melihat dari artinya yaitu calon penghuni surga, dan semoga kita semua merupakan calon penghuni surga karena kan memang ucapan atau nama itu adalah doa gitu Bu. Baik, untuk langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hartiati Hasana. Baik, yang pertama di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keagenan kapal? Apa saja tugas dan tanggung jawab di dalam perusahaan keagenan kapal? Bagaimana regulasi dan kepatuhan dalam proses kegiatan pelayanan jasa keagenan kapal? Apa saja kendala-kendala dalam proses kegiatan di keagenan kapal dalam melayani pelanggan? Okay, next. Okay, next. Kemudian di sini ada profil dan sejarah dari PT Pelita Samudra Biru dengan nama perusahaan yaitu PT Pelita Samudra Biru, beralamat di Jalan Yos Sudarso, nomor 43 RT 9 RW 7, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos 14220. Dengan nama pemilik atau direktur utamanya Alex Setiadi. Skala usaha yaitu usaha kecil, bentuk usaha keagenan kapal dengan produk pelayanan angkutan kapal, bongkar muat barang dari dan ke kapal pelayanan dan barang di pelabuhan. Kemudian PT Pelita Samudra Biru ini adalah perusahaan keagenan kapal yang didirikan pada tahun 2018 berdasarkan PP nomor 20 tahun 2010, JO PP nomor 22 tahun 2011 tentang angkutan di perairan sesuai dengan izin Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Next. Untuk visi dan misi dari perusahaan, untuk visinya yaitu untuk menjadi salah satu perusahaan keagenan kapal berskala nasional, sukses, terbaik, terbesar, dan profesional di bidangnya. Untuk misinya berkomitmen melayani pengiriman barang atau muatan tepat waktu dengan jaminan keselamatan pelayaran, membuat proses forwarding secara cerdas, dan memberikan nilai plus. Next. Lalu ada job description dengan presiden atau direktur utamanya menentukan visi, misi, dan strategi perusahaan, mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional, kebijakan perusahaan, menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan mitra bisnis. Kemudian manajer akuntansi, mengelola laporan keuangan perusahaan, termasuk neraca, laba, rugi, dan arus kas. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan standar akuntansi. Lalu manajer operasional dengan mengawasi kegiatan operasional harian perusahaan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas mengelola tim operasional dan memastikan target operasional tercapai. Kemudian manajer administrasi mengelola kegiatan administrasi perusahaan termasuk pengarsipan dan dokumentasi. Lalu untuk staf keuangan dengan mengelola pembayaran dan penerimaan kas perusahaan, menyusun laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan. Next. Untuk staf HRD, mengelola rekrutmen, seleksi, dan orientasi karyawan baru. Untuk staf boarding kapal, yaitu mengatur prosesnya masuk dan keluarnya kapal pelabuhan,
mengelola dokumen kapal seperti manifest dan izin berlayar, berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, otoritas maritim, dan kru kapal. Untuk staf IT atau perizinan, memastikan keamanan data dan sistem IT perusahaan, mengurus perizinan yang terkait dengan perusahaan terkait dengan operasional dan legalitas. Kemudian untuk staf plotting kapal, merencanakan dan mengatur rute pelayaran kapal sesuai kebutuhan operasional. Next. Tapi sira senior kenal karo lingkungan kono. Okay, next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Eka. Dipersilahkan. Yang pertama itu presiden itu Bapak Alex Tiadi. Yang kedua itu the manager akuntansi atau billing itu Ibu Nursinaini SE. Yang ketiga ada manajer operasional itu ada Bapak Rio Anggara SPDI. Yang keempat ada manajer administrasi operasional yaitu Bapak Rahmat Sumadir Raja. Dan yang terisinya itu ada staf administrasi keuangan itu ada Ibu Femieti. Terus ada staf boarding kapal itu ada Bapak Rido. Terus yang ada staf boarding kapal yaitu Bapak Yogi Herianto. Terus ada staf polting kapal ada Bapak Riansyah. Terus ada staf HRD itu Bapak Heri Yunistian Kusworo. Terus ada staf perizinan atau IT yaitu ada Bapak Muhammad Haki. Next. Selanjutnya ada sumber daya manusia, perekrutan karyawan. Dalam perekrutan PT Pelita Samudra Biru biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dilakukan dengan mencari calon karyawan yang diperoleh dari referensi karyawan yang sudah bekerja di PT Pelita Samudra Biru, yaitu ada keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Kedua, yaitu dengan membuka lowongan pekerjaan di media online seperti Jobstreet. Terus ada motivasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan di PT Pelita Samudra Biru. Cara memotivasi karyawan yaitu dengan memberikan fasilitas dan tunjangan, memberikan pelatihan kerja dengan membagi ilmu, serta pemimpin pun selalu memberikan dukungan, semangat, dan pujian kepada karyawannya apabila bekerja dengan baik. Selain itu, bagi karyawan yang melakukan kesalahan atau mengerjakan pekerjaan tidak sesuai, pemimpin tidak langsung mendiskriminasi, akan tetapi melakukan pendekatan sharing dan memberikan solusi atau arahan atau instruksi serta memberikan wejangan yang membangun. Next. Itu selanjutnya sumber daya manusia, pengembangan karyawan, salah satunya pengembangan karyawan yang telah dilakukan oleh PT Pelita Samudra Biru yaitu dengan memberikan pelatihan atau training pada bidangnya, mentoring, dan coaching yaitu pendekatan personal di mana karyawan dibimbing oleh senior atau manajer. Dan bagi karyawan yang mengalami penurunan kinerja diberikan rolling posisi yang semula di tahap middle dipindahkan ke tahap low dengan jangka waktu sesuai situasi dan kondisi. Pengawasan pemilik salah pada PT Pelita Samudra Biru, pimpinan atau pemilik melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan dengan cara melakukan evaluasi rutin, yaitu mengadakan rapat evaluasi setiap minggu guna meminimalisir adanya kesalahan atau penurunan kinerja. Namun evaluasi juga akan dilakukan jika terdapat keadaan yang urgent.
Next. Selanjutnya ada fasilitas atau tunjangan karyawan. Pada PT Pelita Samudra Biru memberikan fasilitas perlengkapan kantor untuk di office-nya dan memberikan fasilitas keamanan untuk pekerja yang bekerja di lapangan atau pelabuhan. Tunjangan yang diberikan berupa gaji pokok, bonus tambahan atau uang lembur atau THR atau BPJS. Pemeliharaan karyawan dalam mempertahankan karyawan agar betah bekerja, biasanya pimpinan mengadakan kegiatan family gathering PT Pelita Samudra Biru untuk mempererat silaturahmi dan rasa kekeluargaan antar sesama karyawan. Memberikan reward berupa bonus tambahan kepada setiap karyawan yang berhasil mencapai target. Next. Selanjutnya ada problem solving pada PT Pelita Samudra Biru. Dalam hal pengambilan keputusan, pimpinan sangat terbuka dalam penyelesaian masalah. Dalam situasi tertentu ataupun darurat, pimpinan selalu akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kesenjangan perbedaan tujuan atau pendapat. Lingkungan kerja, yaitu ada pada PT Pelita Samudra Biru, lingkungan kerja atau budaya. Perusahaan sangat mendukung untuk karyawan dalam meningkatkan kinerja yang baik. Ini dilihat pada atmosfer perusahaan yang memberikan rasa kekeluargaan antar sesama karyawan maupun terhadap pimpinan. Tidak hanya itu, perusahaan juga memberikan fasilitas yang menunjang karyawan dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan tempat yang nyaman untuk bekerja. Next. Selanjutnya ada analisis hasil observasi tugas keagenan kapal, yaitu pertama koordinasi operasi dan pemasaran. Yang kedua itu ada koordinasi keuangan. Yang ketiga penunjukan subagen untuk pelaksanaan tugas. Yang keempat mengumpulkan direbusmen pengeluaran kapal. Yang kelima koordinasi dengan muatan dan dokumen. Jadi kalau misalkan Gambaran pelayanan yang pertama itu ada pelayanan kapal sebelum tiba. A. Menyiapkan daftar rencana kapal untuk periode yang akan datang. B. Paling lambat 1 kali 24 jam sebelum kapal tiba, melakukan pemberitahuan kepada pelabuhan dengan lampiran terkait. Yang kedua, pelayanan waktu kapal akan berangkat. Yang ketiga itu ada selanjutnya, port agen segera kirimkan dokumen-dokumen bongkar muat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rizna, yaitu di sini ada faktor-faktor pendukung berkembangnya jasa keagenan kapal di PT Pelita Samudra Biru. Yang pertama ada koordinasi yang baik antara perusahaan dengan pengguna jasa, di mana PT Pelita Samudra Biru berusaha menjalin hubungan yang baik dengan pengguna jasa guna meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa layanan. Nah, diperlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak. Kemudian selalu terjalin komunikasi baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang khas. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang berkompeten. Nah, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan pada era knowledge-based global economy, SDM yang berkompeten sangat diperlukan dalam lingkungan yang kompetitif. Nah, individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Organisasi bisnis perusahaan memandang SDM sebagai human capital, di mana kompetensi SDM sebagai aset organisasi untuk mendorong eksistensi organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Lalu
Di sini ada pengalaman yang diperoleh. Pertama, memahami apa itu keagenan kapal, mulai dari kegiatan operasionalnya, tugas-tugas yang dilakukan, proses pengelolaan SDM, koordinasi tim kantor dan lapangan, sampai pada penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu menambah wawasan baru tentang industri kapal, keluar masuk laut, koordinasi yang tepat dalam proses kegiatannya, dan yang ketiga itu memberikan pengajaran betapa pentingnya bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok, memberikan arti penting ini tentang inisiatif dan kontribusi yang sangat penting untuk keberhasilan tugas ini. Kesimpulannya, observasi yang dilakukan pada PT Pelita Samudra Biru memberikan pemahaman mendalam mengenai operasional industri keagenan kapal dengan menjaga kualitas layanan dan memiliki sertifikat berlisensi dalam beroperasi, memiliki SDM yang mumpuni dalam bidangnya, menerapkan bagaimana budaya organisasi di lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dan sarannya, tidak banyak yang kami sarankan mengingat pada saat melakukan observasi dan melihat hasil observasi ini bahwasanya PT Pelita Samudra Biru telah cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan berbisnisnya, baik dari segi bisnisnya langsung maupun lingkup budaya perusahaan yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, yang menjadikan ini dorongan yang menjadikan ini dorongan sebuah motivasi untuk bekerja secara loyal di perusahaan. Nah, mungkin PT Pelita Samudra Biru cukup untuk mempertahankan budaya organisasinya dan memperluas jaringan bisnisnya dengan menambah MOU dengan kolega lain. Itu merupakan hasil dari observasi di PT Pelita Samudra Biru, Ibu. Ya, oke, terima kasih Mbak Risna, Mbak Eka, dan Mbak Hartiati. Presentasinya lengkap sekali nih ya, materinya juga lengkap. Terima kasih. Ini pengalaman baru ya terkait dengan perkapalan. Saya juga jadi paham nih terkait dengan mengelola usaha perkapalan. Ya, luar biasa sekali ya ini. Dari tahun berapa ini berdirinya perusahaannya? Tahun berapa ya? Perusahaan ini berdiri pada tahun 2018. Aduh, maaf, ini ada tipenya sedikit. 2018. Iya, betul, Ibu. Udah lumayan juga ya. Nah, 2018. Ya, oke. Tanjung Priok ya ini ya lokasinya ya? Iya, Ibu. Di Tanjung Priok. Ya. Oke, terima kasih. Presentasinya bagus sekali dan cukup lengkap ya. Makalahnya kemarin saya lihat sepintas juga sudah cukup lengkap. Terima kasih Mbak Risna, Mbak Eka, Mbak Hartiati sudah berhasil untuk membawakan nih ya presentasi dengan baik. Makalahnya juga lengkap. Ya, mudah-mudahan dengan adanya observasi ini jadi punya pengalaman ya terkait bagaimana mengelola suatu usaha ya. Dan juga menjadi tahu ya bahwa dalam organisasi itu memerlukan adanya kerjasama, ya kan? Jadi ada beberapa bagian yang bekerja dalam suatu organisasi tersebut, ya. Bagaimana saling mendukung, ya, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Pentingnya adanya motivasi pimpinan, ya, untuk meningkatkan kinerja karyawan dan sebagainya, ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya observasi ini jadi menambah pengalaman dan pengetahuan, ya, terkait dengan usaha ini, usaha PT Pelita Samudra Biru ya. Oke, terima kasih presentasinya bagus sekali untuk kelompok apa ini tadi Ashabul Jannah. Ya, oke saya kasih nilai A untuk kalian. Terima kasih. Ya, oke udah. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Sampai ketemu semester depan ya dengan mata kuliah yang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Oke. Terima kasih.